Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya yang kudus untuk merayakan hari yang dikuduskannya. Sepekan telah kita lalui dalam suka duka kehidupan, dalam karya dan pengharapan. Hari ini kita bersekutu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari dengan hati penuh syukur, muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Raja kita, pujilah Dia dan sujud menyembah dalam kekudusannya. Dalam sorotan tema kesaksian tentang Yesus. Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu. Allah Bapa Tuhan dimuliakan namamu. Langit bumi ciptaanmu, langit pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita anugerah. Jemaat Tuhan, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, kita sering jatuh dalam dosa. Sejak semula Tuhan memanggil kita untuk hidup pada jalannya, tetapi kita sering memilih jalan sendiri dan melupakan kasih-Nya. Meski Tuhan datang sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa, kita kerap mengabaikannya. Dia menolong dan memberkati kita, namun kita kurang bersyukur dan tidak setia. Karena itu, mari dalam kerendahan hati kita memohon belas kasihan-Nya. Saudara-saudara, dalam pengorbanan Kristus, dosa kita dihapus dan kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Haruskan bersatu hanya adalah Dihapuskan
Betapa berbahagianya kita telah diampuni oleh Tuhan. Dan mari kita meniatkan untuk menjalani kehidupan baru. Dengarkan petunjuk hidup baru. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Pertama Korintus 1 ayat 5 sampai 6. Mari kita bermazmur dari Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Mari bermazmur. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, Lalu Dia menoleh dan mendengar teriakku dan bertolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada yang mengikut arus. Banyaklah yang telah kulakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam. Aku mengabarkan keadilan, Dalam jemaat yang besar. bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau melakukan ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan karya keselamatanmu aku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaat yang besar. Amin. membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berturut-turut diperdengarkan dari Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai 7. Pertama Korintus 1 ayat 1 sampai 9 dan Injil Yohanes pasal 1
ayat 29 sampai 42. Mari saudara-saudara kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh Maha Murah, Maha Kasih bagi kami, memungkinkan kami untuk hadir bersekutu dalam ibadah hari Minggu ini. Dengan kerinduan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman, penuntun dalam menjalani kehidupan kasih karunia-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang Kau utus memperdengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah dipenuhi kuasa Roh Kudus, dan semua orang yang mendengarnya juga akan menerima kuasa melalui firman-Mu, sehingga kami semua belajar untuk taat pada firman dan kebenaran. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah siap mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 49 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dalam percuma, dan telah menghabiskan kebetanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikannya aku kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. 1 sampai ayatnya 9. Firman Tuhan sama dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya
kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kami. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu nantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Sampai ayat 42 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Firman Tuhan. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dahulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Amin. Firman Tuhan.
Ya, selamat bagi kita semua. Saya mau memulai ingin mengingatkan sesuatu, atau saya ingin mengajak Bapak Ibu melawan lupa diri. Ya, karena Buddha Tosarani Totemo lupa diri. Tak menetandai kumata serani nak ale. Atau saya orang yang sudah dipilih dan dikuduskan. Nah, saya tahu saudara-saudara, sebagian yang kita yang hadir ini sejak kecil kita sudah menjadi Kristen atau menjadi orang percaya kepada Kristus. Mungkin karena kita Kristen karena kita mengikuti orang tua kita. Tetapi mungkin juga ada di antara kita yang menjadi Kristen karena buah dari kesaksian tentang Yesus. Mungkin karena mengalami perlakuan baik dari orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita, lalu kita tertarik dan memutuskan upora itu menjadi Tosarani. Namun saudara-saudara, apapun itu bagi saya adalah cara Tuhan supaya kita atau mereka yang menjadi Kristen diselamatkan dalam Yesus Kristus. Tapi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang telah diselamatkan atau sudah Kristen lalu kemudian meninggalkan Kristus? Atau bagaimana dengan orang yang memang tetap menyandang Kristen tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristen yang semestinya? Misalnya, ya rajin beribadah, berdoa, persekutuan, tetapi tidak hidup kudus, menjadi pelaku kejahatan, egois, negatif thinking, suka berselisih, dan lain-lain. Nah, ini semua sadar atau tidak sadar menjadi kesaksian kita tentang Yesus. Berbicara tentang kesaksian, sesuatu yang dialami, dilihat, dan terbukti, itulah yang disebut dengan kesaksian. Dan mungkin saudara sudah pernah mendengar bahwa kalau orang Yahudi, di Yahudi tidak sembarang orang menjadi saksi. Apalagi memberi kesaksian tentang yang menyangkut dengan Allah. Pasti orang yang terpilih untuk mengungkapkan dan meneguhkan kebenaran Allah. Saudara-saudara, sebagaimana yang terungkap dalam 4 bacaan kita, mulai dari Mazmur, pemazmur menyaksikan, yang dari buah pemazmur menyaksikan karena semua dia sudah mengalami, dia sudah melihat dan sudah memastikan. Ia menyaksikan bahwa orang yang setia, yaitu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Malah di Pekada semua lalam mana moroko pulan batu rawa kok bisa
Napa peles di pembatu ada batu, ya bukit batu. Di sini sebenarnya kiasannya, tetapi mau menggambarkan bahwa itulah yang disaksikan oleh Daud, bahwa orang yang menanti-nantikan, setia menantikan Tuhan akan mendapat pertolongan Tuhan. Demikian juga kesaksian Yesaya tentang Mesias yang akan datang seperti apa? Ya, seperti sebilah pedang atau panah yang akan menusuk hati nurani semua orang yang mendengar Allah, mendengar firman Allah. Mengapa disebut menusuk hati nurani? Batonan nak semua, dia akan membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan juga ia menyaksikan bahwa ia akan menghakimi orang yang tidak menerima firman. Kemudian Injil Yohanes juga menyaksikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbicara anak domba, ya tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan. Korban untuk keselamatan umat manusia. Semuanya saudara-saudara memberi kesaksian tentang Yesus. Ia adalah penolong, penyelamat, hamba yang setia, anak Allah, dan melalui kesaksian, semua kesaksian itu kita boleh menyimpulkan bahwa Yesus adalah pusat kehidupan umat manusia dan segala ciptaan Tuhan. Pusat kehidupan baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yesus Kristus adalah dasar kita, dasar identitas kita. Maksudnya, natandai tahu kubuaya nadeto sarani, kalau naklase nggak kia daya tuntutan sarani. Saya pernah mendengar ada teman bercerita, katanya waktu di Bali dan orang ketabrakan, lalu ada seorang yang membantu dia, lalu keluarganya datang, keluarga yang korban ini datang, tak enak andai paduka pasti bapak orang Kristen ya. Nah, itu adalah contoh identitas. Tidak mungkin orang yang tidak baik melakukan pertolongan seperti itu. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus melalui bacaan utama kita di pertama Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, intinya atau poinnya ada pada panggilan orang percaya untuk hidup kudus, dan panggilan orang untuk mengandalkan kasih karunia dan percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Menurut kesaksian surat pertama Korintus bacaan kita ini, jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus dan tentu adalah buah dari pemberitaan Injil tentang Kristus. Namun setelah Rasul Paulus meninggalkan Korintus, jemaat mulai menghadapi masalah, termasuk isu perpecahan karena budaya persaingan. Ada beberapa kelompok jemaat, ada yang menyebut kelompok Paulus, kelompok Kefas,
sepertinya ada persaingan di antara jemaat itu, dan itu bisa memicu perpecahan jemaat Korintus. Tetapi untung saudara-saudara, Paulus selalu mengikuti perkembangan mereka, lalu sering menulis surat, mengirim surat. Ya. Dan masalah yang kedua adalah percabulan mengancam jemaat Korintus pada saat itu. Dan percabulan itu adalah hal yang merusak hidup kudus. Nah, orang yang dikuduskan tentu ditersendirikan. Untuk apa ditersendirikan? Dikuduskan bagi Allah. Ditersendirikan bagi Allah, bahwa inilah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Jadi tidak boleh hidup sembarangan. Nah, karena itu status hidup orang yang dikuduskan harus berpadanan dengan sikap dan tindakan sebagaimana semestinya orang yang menyandang Kristus itu. Sebenarnya Paulus bangga dengan jemaat Korintus karena Allah memberikan mereka karunia-karunia rohani yang khusus. Karunia-karunia rohani yang khusus adalah hikmat Allah. Tidak semua orang dapat memiliki karunia-karunia rohani. Dan karunia itu dipahami sebagai anugerah, pemberian Allah, kemurahan Allah. Anugerah Allah sebagai sumber segala kelebihan atau keistimewaan mereka sebagai jemaat Korintus. Dan mereka disebut kaya. Kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Bayi biasa tersangat muatu manarang umbuang kada siaden kapasanan na diona kakinan lu dia mai pumatu. Nah, kaya ternyata yang paling itu disangka kaya bukan hanya banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Perkataan dan pengetahuan yang mereka miliki sangat dibutuhkan dalam pelayanan gereja, sangat dibutuhkan dalam jemaat, pertumbuhan jemaat, yaitu untuk saling menguatkan dan saling menolong. Ya, bayangkan kalau jemaat Korintus hidup dalam keputusasaan atau hidupnya kacau balau berantakan, lalu dibiarkan, maka itu akan hancur-hancuran. Tetapi di jemaat sudah memiliki pengetahuan, memiliki kata-kata yang mampu untuk menguatkan sesamanya, dan itu hal yang luar biasa di tengah-tengah jemaat Korintus. Nah, saudara-saudara, kekayaan-kekayaan itu dibutuhkan untuk pertumbuhan jemaat Korintus. Menolong, menguatkan, saling menolong dan saling menguatkan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian keadaan seperti itu boleh dibilang hidup bersaksi tentang Yesus. Saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan sebagai kesaksian kita juga tentang Yesus itu?
kita juga adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, dikuduskan bagi Allah. Karena itu kita bersaksi tentang Kristus, tentang Yesus melalui hidup kita, hidup kudus kita. Tidak serupa dengan dunia, tetapi hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup menurut firman Tuhan, bertutur kata yang sopan bagi saudara-saudara yang lain, kemudian memiliki kejujuran, mengasihi dan mengampuni, dan seterusnya. Nah, coba kita, saudara-saudara, memeriksa kehidupan kita sebagai jemaat di sini. Apakah kita sudah bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan kudus kita? Yang berkurang siang mau tahu si gagak, sangat siang mau tahu si gagak bangin dari karombi. Itu berarti tanda-tanda bahwa sudah bersaksi melalui hidup kudus. Tak dikasih yang orang tahu, negative thinking, mesti bisik-bisik, ini aku betul yang kok ada aku. Ya, itu tanda-tanda tidak hidup kudus, mengotori hidup kita dengan pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang lain. Matu boy dari toke merasa kikumbai dan salahku. Bukan tadi kakirin salahku. Saya salut dan kurangi dan pada ibu PWGT di Karombi. Maka saya ada urusan jadi kada ada salahku bukan nak leh. Kutandai. Kok ya betul sangat Rasul Paulus kaya dalam perkataan. Tak si anakku ya kesalahan nak mau kadang-kadang kena inde tawang. Tak si atok leh. Nah, saudara-saudara, kita bersaksi melalui hidup kudus kita supaya membawa pengaruh positif di kalangan hidup kita. Nah, kadangnya lo kita tahu gimana rangkip pembainan katuan kita. Iya, berbicara tentang bersaksi tentang Kristus. Selanjutnya saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menampakkan kesaksian kita sebagai orang Kristen, orang yang dikuduskan? Kita harus bersaksi berdasarkan kasih karunia oleh Roh, bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Aku kok ada sisite bersaksi berdasarkan kasih karunia. Yang ada yang kami paisan manarang, tuh manarang nak kami po Yesus. Yang ada yang kami tosugi nak kami po Yesus. Itu yang perlu kita bangun, kita pahami, supaya kita bersaksi tentang Kristus. Yang berikut adalah apa yang harus kita lakukan supaya kesaksian kita tentang Kristus nampak bagi orang. Bersaksi mengandalkan kesetiaan Tuhan. Tuhan itu sungguh setia, saudara-saudara. Setia pada janjinya. Mangka kina allu nakatom tu menaklau si salam kami. Kiloleh umat itu jalur oleh pengeluh. Walaupun dalam keadaan situasi dan ada kondisi kita yang mungkin membuat kita susah, kesulitan, menderita, bukan berarti Tuhan tidak setia. Tuhan tetap setia. Buktinya saudara
mari saudara, kita dimampukan untuk dapat melewati setiap masa-masa yang sulit. Dan itu membutuhkan kesabaran. Memang tidak gampang, tidak mudah melewati masa-masa sulit itu. Tetapi mari saudara-saudara mengandalkan Tuhan itu setia. Dan ingat saudara-saudara bahwa orang yang setia menantikan Tuhan, pasti pertolongan Tuhan datang kepadanya. Kemudian saudara-saudara, kita juga harus setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita tidak bercacat sampai hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini yang memang diwaspadai oleh Yesus. Jangan sampai kita bercacat. Mak patungan mikir saya lah dari dulu. Napa sarani ki tomatonta. Sampai sekarang kita masih tetap Kristen, percaya kepada Yesus. Tapi jangan sampai kita tidak setia, lalu nanti setelah Kristus datang kita tidak kebagian apa-apa karena kita bercacat. Nah, karena itu supaya kita tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus kembali, kita harus menjaga kekudusan hidup kita, menyaksikan Yesus dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, sekalipun itu sulit. Saya tertarik mendengar ada ungkapan teman-teman di grup pendeta. Nah, khusus jemaat diajar untuk tidak bermental miskin. Sebab yang ada yang bermental miskin bisa kinjual kaleta, bisa kinjual kebenaran Kristus, bisa menjual apa yang berharga yang sudah kita miliki diberikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan. Jadi jangan pernah bermental miskin, tetapi kita bermental bahwa kita memiliki segala sesuatu oleh karena anugerah Allah. Mari saudara-saudara, kita menjalani kehidupan ini sebab kita telah dipanggil menjadi umat Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dikuduskan bagi Allah supaya kita memberi kesaksian melalui kehidupan kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, karya kita. Dan membawa nama Yesus adalah kesaksian kita. Sungguh luar biasa saudara-saudara, orang yang berkesaksian tentang Yesus dalam hidupnya, sekalipun menjalani masa sulit. Agar dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah segala-galanya. Mari saudara-saudara, kita memberi kesaksian kita dan terus meneladani Yesus. Saudara-saudara bersedia? Bersedia. Amin, Raka. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Harga diri kita di hadapan Tuhan adalah hidup kudus, bukan sukses, bukan kaya menurut ukuran dunia, tetapi sukses kaya menurut ukuran kasih karunia Allah. Kita bisa menerima segala sesuatu teristimewa keselamatan hanya oleh anugerah Allah. Dan Allah memberi kita karunia-karunia supaya kita dapat menantikan kedatangannya dengan baik, tanpa bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Amin.
Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala tempat dan kesempatan, mari kita mengaku. Sebelum kita berdoa, Bapa kami doa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita lewat pundi persembahan, dan kita selalu diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib
dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
penjual. 50. 50 bental. Mamanya Putra. Oh, Mak Putra. Soalnya suara mana jadi Oh, kalau semuanya sih. Masalah Palestina. Oh. 25. 50. 100. Semangat dulu kita tolong desa ini ya bersemangat tapi coba natural uang tolong pas sakit. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita dukung dalam doa saudara kita Tina sementara dirawat di rumah sakit. Kita dukung dalam doa Ida dan Iri yang akan kembali ke Papua. Kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang membawa persembahan syukurnya. Ya Tungani untuk PPGT, Iri untuk jemaat, Natura Nenek Kasih untuk diakonia, persembahan dari Antik untuk tenda, persembahan Bapak Putra dan Ibu Radianti untuk jemaat, Mama Alfi, Nek Pascal dan masih banyak anggota jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit. Dan juga kita berdoa untuk Nenek Otto yang juga dirawat di rumah sakit. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur dimungkinkan untuk menikmati persekutuan melalui ibadah hari Minggu hari ini. Terlebih kami bersyukur kami dimungkinkan mengalami kuasa-Mu melalui firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini semakin meneguhkan kami untuk menyatakan kesaksian kami melalui hidup kami, melalui tindakan perbuatan kami tentang Kristus melalui hidup kudus. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, terutama Tina dan Nenek Otto yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati perawatan yang diterima. Semoga menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk Ida dan Iri yang akan kembali ke Papua. Tuhan lindungi dalam perjalanan. Semoga boleh tiba di sana dengan selamat dan di sana dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa bersyukur bersama saudara-saudara kami yang telah membawa persembahannya untuk mendukung pelayanan, baik di tengah-tengah pelayanan jemaat, pelayanan OY. Semoga persembahan mereka berkenan kepadamu dan juga menjadi puji-pujian bagi jemaat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu senantiasa mengucap syukur atas segala berkat karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk Mama Alfi, Nenek Pascal yang sakit dirawat di rumah. Semoga mereka juga mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, supaya dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu pekerjaan kami di rumah tangga masing-masing,
pekerjaan di sawah ladang, pekerjaan di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di pertukangan. Semoga semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami bersama dengan keluarga, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih kami boleh menikmati kebersamaan sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai kami bersama dengan pemerintah, bersama dengan penyelenggara keamanan, dan biarlah kami diberi juga tanggung jawab untuk mendukung pembangunan demi kesejahteraan bersama. Ya Allah, kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga mereka juga senantiasa menikmati kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan merasakan sukacita untuk bertumbuh bersama, dan umur karunia Tuhan kepada mereka akan tetap dipertanggungjawabkan dengan bergiat sebaik mungkin membawa nama Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara menjalani proses mengupayakan mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan melalui sekolah mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Semoga mereka tetap semangat, bertekun, bersabar, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi semua orang kelak. Ya Allah Tuhan kami membawa semua pergumulan kami masing-masing kepadamu melalui doa pribadi kami saat ini. Ya Tuhan, inilah seruan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan doa dan permohonan mereka, dan biarlah dapat menikmati kasih karunia-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Perangi Surana Santu Berita Jemaat Antara Temo laporan keuangan dari tanggal 4 Januari sampai dengan 11 Januari sebagai berikut. Penerimaan persembahan syukur bulanan dari nomor 63, nomor 21, nomor 53, dan nomor 40 berjumlah 640.000. Yang kedua, persembahan syukur dari keluarga Papa Resi sebesar 1 juta. Persembahan syukur saudara Eka 1 juta. Kemudian persembahan syukur dari Agustina 200, dari Abi 500, dan dari Mama Cio 500. Penerimaan rutin undi 1
1.047.000, Pundi 2 625.000, Pundi 3 537.000, dan Pundi 4 492.000. Untuk pembangunan sewa tenda dari keluarga Eden 700, dari Sagara Anti 200, lelang natura dari keluarga Eden 1,6. BWGT natura hari Minggu sebesar 100.000. Yang berikut, atas nama keluarga besar Jemaat Immanuel Karombi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara Bapak Putra dan Ibu Haryanti L yang telah mendukung pelayanan di tengah-tengah Jemaat Immanuel Karombi. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi di dalam segala pekerjaan tanggung jawab dan pelayanan setiap hari. Yang berikut, kegiatan PAD dan rapat program kerja serta retret PTBT akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Januari di Sarira. Yang terakhir, kami berikan kesempatan kepada bendahara jemaat untuk melaporkan keuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi dunia, supaya keselamatannya sampai ke ujung bumi. Pergilah, hiduplah di dalam terang Kristus, dan nyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada waktu yang Tuhanmu sebagai yang kita saat ini. Hidup kita pada
Silok ya. Iya, setuju kayak kita. Iya. Lanjut kami ke tempat tua mau usuk. Kalau pentas kebesaran, iya, kasih.